Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materinya. Kali ini kita akan membahas lesson 8 strip 1, yaitu mengenai array satu dimensi. Tujuan dari mempelajari materi ini yang pertama yaitu membuat dan memulai array satu dimensi, memodifikasi elemen array, menjelajahi array satu dimensi dengan menggunakan for loop, mengidentifikasi penyebab dari array index out of bounds exception. Kita menuju yang pertama. Apakah variabel dapat menyimpan lebih dari satu nilai? Sejauh ini kita telah menggunakan banyak jenis variabel. Tapi masing-masing variabel itu menyimpan satu nilai pada satu waktu. Satu integer atau satu string atau satu double. Berikut contoh variabel string. Rock band misalnya variabelnya namanya, yang dapat menyimpan segala nilai. Ada Joy, ada Paul, ada Ed, ada Rob. Karena hanya ada 4 kemungkinan nilai, tidak terlalu sulit untuk mengubah nilai variabel secara manual. Ya, jadi suatu saat nilai variabelnya Joy, kemudian Paul, Ed, kemudian Rob. Kemudian jumlah variabel yang diperlukan. Tapi ada saat-saat ketika Anda harus menyimpan lebih dari satu nilai dalam variabel. Bagaimana jika Anda ingin menyiapkan variabel untuk setiap lagu rock band? Ini akan menjadi 300 variabel untuk setiap lagunya. Namun ini juga bisa memakan waktu dan melelahkan untuk membuat ratusan variabel. Misalnya untuk lagu-lagu dari rock band tadi, dibuat variabel rock band song 1 misalnya Rainy Day, kemudian variabel rock band song 2 Forever, 3 Something About You, 4 Love You Always, nanti bisa seterusnya ada yang kelima, 6, 7 sampai kesekian lagu ya. Ini pasti akan memakan waktu dan melelahkan untuk membuat ratusan variabel. Tapi kalau cuma 4, ya sudah, nggak apa-apa seperti ini. Tapi kalau banyak, ini ada solusinya, yaitu array. Array dapat memberikan solusinya. Dalam Java, array merupakan wadah berindeks yang menyimpan serangkaian nilai jenis tunggal. Array memungkinkan Anda membuat pengenal tunggal untuk mengatur banyak item dari jenis data yang sama. Pengenal tunggal, ada identifier tunggal yang bisa digunakan untuk mengatur banyak item dari jenis data yang sama. Indeksnya kalau array itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian masing-masing indeks itu menyimpan sebuah nilai. 27, 12, 82, 70, 54, ini elemennya. Setiap item dalam array ini disebut elemen ya. Array membuat penyimpanan dan mengakses banyak nilai menjadi sederhana dan mudah. Array dapat diakses dengan indeksnya. Anda dapat mengakses setiap elemen dalam array dengan indeks numeriknya. Indeks elemen pertama adalah 0. Kemudian array 10 elemen itu memiliki 0 hingga 9 indeks ya. 10 elemen ya. Kalau dihitung kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 elemen. Nah, tetapi untuk indeksnya tetap dimulai dari 0. Sehingga indeksnya hanya sampai ke 9. Ini indeks itu pengenalnya. Array dapat berupa segala jenis data. Tetapi semua elemen harus berbagi jenis yang sama. Ya, pasti ya. Kalau kita lihat untuk data yang primitif, misalnya array jenis integer ini ya. Jadi semuanya integer ya, dari mulai awal sampai akhir, tidak ada string di sini, tidak ada boolean ya, tidak ada date juga tidak ada. Atau objek yang sudah ditentukan sebelumnya, redefine objek nih ya.
kita punya sekumpulan hari-hari ya, array string namanya ya. Array of string ya. Ini ya. Ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, dan Saturday. Ini. Jenis datanya array dapat berupa segala jenis data, tetapi semua elemen harus berbagi jenis yang sama. Misalnya objek yang didefinisikan oleh programmer, misalnya instan kelas yang Anda buat, contoh array objek kelas student. Ya. Student 1, student 2, student 3, student 4, student 5 ini ya. Jadi array objek dalam sebuah kelas nanti ya. Jenisnya harus sama ya. Objek dari kelas student. Berikutnya mengenai metode ya. Menyatakan susunan dulu ya. Menyatakan array dulu ya. Menyatakan susunan array atau deklarasi sebuah array itu bagaimana? Array itu seperti variabel, harus dinyatakan sebelum digunakan. Anda dapat menyatakan array dengan menggunakan sintaks seperti ini. Tipe jenis array-nya ya sama seperti variabel itu ya, akan tetapi ada perbedaannya, ada kurung kotaknya ini ya. Jadi perhatikan notasi bracket yang setelah jenis datanya ini ya. Jenis datanya atau tipe datanya apa, kemudian nama array-nya apa. Kita lihat di contohnya. Misalnya menyatakan array untuk nilai suhu. Anggaplah Anda ingin menyimpan hasil pengukuran suhu yang berbeda dalam sebuah array. Anda dapat menyatakan array atau deklarasi array sebagai berikut ya. Karena suhu itu tidak bulat nilainya, pecahan biasanya 32,3 derajat misalnya gitu ya. Atau mungkin 35,6 derajat gitu ya. Sehingga kita menggunakan tipe data double ini ya. Double kemudian jenis data berdasarkan item yang ingin Anda simpan dalam array ini. Kemudian subscript-nya tadi, kurung kotaknya, ini ciri-ciri array itu ada kurung kotaknya, temperatur. Tapi kalau hanya double tanpa kurung kotak temperatur itu namanya variabel biasa ya, variabel biasa. Hanya digunakan bisa menyimpan hanya untuk satu nilai. Tapi kalau ini nanti bisa banyak nilai dengan jenis data yang sama dan maksud yang sama, yaitu menyimpan beberapa nilai temperatur. Untuk menyatakan nilai ada dua metode ya. Anda dapat menyatakan array dalam dua cara. Deklarasi array itu ada dua cara. Bisa dengan integer kurung kotak tadi seperti biasa prime atau integer spasi prime kurung kotak. Jadi seperti tadi bisa seperti ini ya, double kurung kotak temperatur atau double temperatur kurung kotak juga bisa. Ya. Keduanya sama setara. Format pertama memang pada umumnya lebih mudah dibaca dan harus digunakan, ya. Dan seharusnya itu yang digunakannya. Jadi disarankan untuk menggunakan format yang pertama. Tipe datanya, kemudian kurung kotak, baru nilai variabel, nama array-nya. Apakah menyatakan array itu sudah cukup? Menyatakan array tidak cukup untuk memulai menggunakannya dalam program kalian. Ya, sebelum Anda menggunakan array, Anda harus memberitahu Java untuk membuat ruang dalam memori untuk elemen yang akan disimpannya. Gunakan sintaks sebagai berikut. Tipe datanya, kemudian variabel ini kurung kotak, kemudian variabel name-nya, nama array-nya tadi sama dengan new data type size. Jadi bisa kita menentukan ukuran array-nya yang bisa disimpan di dalamnya ya. Atau dengan nanti setelah ini kemudian memberi nilainya di masing-masing array itu, nama array-nya apa, indeksnya yang keberapa, sama dengan value-nya, nilainya. Ini akan diulang sampai beberapa elemen terisi. Nilai ukuran itu z itu menentukan jumlah item yang dapat disimpan oleh array Anda. Array tidak dapat tumbuh melebihi ukuran ini ya. Jadi kalau sudah ditetapkan sekian, dia tidak bisa bertambah lagi. Misalnya jika Anda ingin membuat array untuk menyimpan 100 bilangan bulat, Anda dapat melakukan hal berikut ya. In, tipe datanya kan bulat ya, angka bulat, kemudian integer, kurung kotak, myInArray ya. Kemudian myInArray sama dengan new integer 100, ini juga bisa.
Atau Anda dapat melakukan dua baris ini dalam satu langkah seperti ini ya. In dalam ini kurung kotak, kemudian nama variable array-nya langsung sama dengan new integer 100 gitu. Juga bisa. Apa yang dilakukan oleh snips kode? Ada kode snips ya. Dia nanti akan menyimpan kondisi-kondisi pada saat itu ya. Nilai-nilai pada saat itu. Misalnya ada umur ini ya. Umur sama dengan new integer 3. Jadi menyediakan 3 elemen untuk variabel array umur ini ya. Yang dimulai dari 0, indeks yang ke 0 19, 1 42, 2 umurnya 92. Kemudian nama kita juga buat deklarasikan dalam bentuk array. New string 3 untuk 3 orang elemen, yaitu names ke 0 Mary, names ke 1 Bob, names ke 2 Carlos. Ini ya. Bagaimana dengan menyatakan dan memulai array dalam satu langkah? Anda juga dapat menyatakan dan menginisialisasi array dalam satu langkah dengan nilai yang diketahui. Seperti ini, jenis data, kemudian nama array-nya sama dengan langsung saja. Jadi kita bisa menyatakan dan mendeklarasikan array dalam satu langkah dengan menuliskan langsung nilainya atau value-nya. Seperti ini. Contohnya kita lihat string kurung kotak names, berarti ini names itu variable array. Isinya langsung kita tentukan di sini ya. Langsung Mary, Bob, Carlos gitu aja ya. Deklarasi dan inisialisasi dalam satu langkah ini. Kemudian untuk umur juga bisa langsung kita tetapkan 25,27,48. Ya, jadi tidak perlu seperti itu. Mengisi satu-satu tapi langsung diisikan ketika deklarasi ya. Perhatikan bahwa metode ini tidak menetapkan ukuran ya. Jadi kalau sudah diisi nilainya, dia tidak terlihat ukurannya berapa ya. Meskipun kita bisa menghitung, oh itu 3 gitu ya. 3 misalnya gitu ya. Metode ini menetapkan ukuran berdasarkan jumlah elemen antara kurung ini. Nah, dia langsung ya seperti tadi ya. Kalau sudah tertulis di sini berarti langsung ditetapkan metodenya, ukurannya dalam metode tersebut, dalam array tersebut maaf, itu 3 misalnya gitu ya. Mengakses elemen array. Array adalah struktur berurutan yang berarti item disimpan satu persatu dalam array. Anda dapat mengakses setiap elemen suatu array dengan menggunakan notasi bracket ya. Misalnya berikut ini cara Anda mendapatkan nilai dari array umur ya. Array age. Ini ada contoh untuk mendapatkan nilainya. Deklarasi pertama bisa langsung seperti ini. In kurung kotak age, jadi mendeklarasikan variabel array dengan nama age ini yang langsung diberi nama, langsung diberi nilai langsung di sini dalam kurung hafal ini ya. Kemudian untuk my age ini ada variabel baru, my age sama dengan isi nilai dari variabel array age yang ke 0. Nah, itu berarti berapa? 25 gitu kan. Sedangkan your age nanti ada variabel yang disimpan yang digunakan untuk menyimpan isi nilai dari variabel age yang ke 1. 0, 1, 27. Jadi 25 dan 27 nanti ketika dicetak untuk my age-nya itu 25. Bagaimana Anda mengatur nilai elemen array? Anda dapat mengatur nilai pada elemen array seperti ini. Nilainya langsung diterapkan seperti ini atau satu-satu seperti ini ya. Nama yang ke 0 siapa, nama yang pertama siapa, gitu juga bisa. Kalau belum ada ini. Setelah Anda mengatur nilai elemen pada indeks ke 0 dan 1, array name akan tampak seperti ini ya. Latihan 1, apakah Anda dapat mengidentifikasi ketiga komponen deklarasi array untuk masing-masing array dari jenis data primitif? Jenis datanya, namanya, ukurannya ya. Ada variabel array, my array, integer kurung kotak. Kemudian my array dibuatkan atau disiapkan tempat untuk arraynya new in ke 20. New in 20 artinya 20 tempat, 20 elemen yang akan bisa disimpan oleh my array itu. Kemudian char juga demikian untuk kalimat itu tipe datanya char, new char 100. Tim point juga demikian ya. Itu ada nilai tipe datanya double variable array tim point yang menyimpan 5 elemen. Berikutnya inisialisasi default array. Ketika susunan dinyatakan tetapi belum dimulai,
elemen diberi nilai default yang terkait dengan tipe data. Berikut contohnya. My array integer ini ya. New in kelima. Jadi 5 data, 5 elemen. Nilai default untuk elemen array ini adalah ini langsung ya. Nilainya langsung 0 0 0 0. Kenapa hanya sampai 4? Ya, karena nilainya dari 0. Ini tapi kan ada elemen 1 2 3 4 5. Nilai default untuk elemen array ini ada nanti. Bagaimana Anda mengakses panjang array? Sejauh ini Anda membuat array dengan sejumlah elemen tertentu. Setelah dibuat, Anda tidak dapat mengubah panjang array. Array tidak dapat tumbuh melebihi ukuran ini. Anda dapat mengakses segala ukuran array dengan menggunakan properti length array. Misalnya ada deklarasi array yang langsung diberi nilainya. Kemudian kalau kita lihat panjang arraynya langsung bisa kita tahu ya, karena ada 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7 gitu ya. Ada 7 data, 7 elemen. Tapi kalau kita mau cari tahu dengan script ya, menggunakan length ini ya. Jadi nanti akan mencetak tulisan array length atau panjang length. Kemudian digabung dengan primes. Ini primes ini arraynya titik length. Jadi nanti akan diberitahu bahwa primes itu jumlah arraynya panjangnya ada 7. Indeks dan panjang array. Sebagai contoh, snippet kode berikut ini menampilkan ukuran array length h ini ya, panjang ya, di sistem out println h titik length ya, seperti tadi. Kalau jadi primes titik length ada 07 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 array. Untuk indeks yang pertama 0 yaitu 27. Kemudian indeks yang kelima itu adalah elemen yang ke-6. 0 1 2 3 4 5 1 ya. 1 2 3 4 5 ya. 0 1 2 3 4 5 ya, 1. Kemudian kalau yang 6 elemen keberapa? 1 2 3 4 5 6 ya. Elemen yang ke-6 1 ini. Jadi itu ya. Semoga bisa dipahami. Latihan 2, impor dan buka array project array x teliti atau amati array x1.java. Modifikasi program untuk menerapkan nyatakan array 1 dimensi yang diberi nama score jenis integer yang dapat menyimpan 9 nilai. Nyatakan dan inisialisasi array 1 byte ya, 1 dimensi itu yang diberi nama untuk value-nya ukurannya 10 sehingga semua masukan berisi 1. Batalkan komentar dari garis yang diberi komentar lalu atasi kesalahan isinya. Melintasi array. Untuk mengulangi atau menjelajahi array berarti memproses setiap elemen array dengan nomor indeks. Anda dapat mengakses setiap elemen array untuk mencetak elemen, mencari elemen, memulai elemen array dengan nilai yang sama. Menggunakan for loop untuk melintasi array. Anda dapat menggunakan for loop untuk melintasi array atau menjelajahi array. For loop ini memungkinkan Anda mengulangi dengan mudah melalui rentang yang diketahui. Anda dapat mengunjungi setiap elemen array menggunakan properti panjang array dalam kondisi pengulangan. Seperti ini ada deklarasi array yang langsung diberi nilai. Kemudian untuk nilai minimalnya pasti dia akan mengambil nilai atau value dari array yang ke 0. Ya, min 20 misalnya, menginisialisasi minimum saat ini. Kemudian ada for loop. For integer indeks yang ke 0, dari mulai indeks yang ke 0 selagi indeksnya lebih kecil dari array.length-nya, panjangnya. Array.length-nya panjangnya 0 1 2 7 ya nanti ya, 7 panjangnya. Kemudian untuk yang ini berikutnya ada indeks plus itu ya. Indeks plus berarti nanti indeksnya ada kenaikan 1 gitu ya. Indeks sama dengan indeks plus 1 ini sebenarnya. Nanti panjangnya ada, kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 8 panjangnya 8. Tapi kalau dalam indeks
0 sampai 7 itu. If array index saat ini berapa, lebih kecil dari minimum yang ditetapkan tadi pertama minus 20 misalnya gitu ya, array 0, maka kalau lebih kecil maka minimum itu akan diberi nilai array index yang pada saat itu. Tapi kalau tidak, terus nanti baru ini muter ya, for-nya ini muter terus sampai indeksnya lebih kecil array length-nya. Array length-nya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. Sampai indeksnya melebihi angka 8. Sama dengan 8 aja sudah berhenti itu loopingnya ya. Yang terakhir baru dicetak untuk minimum array ini adalah terakhir dia nyimpen apa. Kalau secara ini pasti nyimpennya tetap minus 20 nanti ya. Meskipun di sini ada minus 1. Latihan kedua, ini tadi sudah. Latihan berikutnya. Bagaimana Anda dapat mencetak nilai array atau mencetak nilai dari sebuah nama array atau array names array ya. Anda dapat menggunakan array string yang diberi nama array string names. Oh, ini maksudnya bagaimana Anda dapat mencetak nilai dari array names ya. Kita punya array namanya names. New string ini seperti ini, Tom, David, Mike. Kemudian lintasi array names ini dengan menggunakan for loop. Ya, for loop seperti ini, IDX-nya sama dengan 0. Selagi IDX-nya lebih kecil dari length panjang array itu, maka looping tetap akan diberlakukan. IDX-nya bertambah satu setiap looping. Ya. Yang pertama dicetak names yang IDX pada saat itu, yaitu 0. Nanti akan mencetak Tom. Kemudian IDX-nya nambah 1 kan? IDX-nya sekarang 1. 1 names IDX 1 atau names yang indeksnya ke 1, 01 David. Terusnya ya, nanti sampai Mike. Berikutnya menggunakan for each loop untuk melintasi array. Anda dapat menggunakan for each loop atau looping for each ini ya. Yang tadi menggunakan looping for, sekarang menggunakan looping for each. Ini adalah sebuah alternatif untuk menggunakan for atau looping for atau for loop untuk mengulangi melewati array, sebuah array. For each loop atau looping for each ini berfungsi sama atau bekerja sama dengan perulangan atau looping for tadi ya. Tetapi diterapkan dengan cara yang lebih sederhana. Disebut juga sebagai loop for yang disembunyikan. Menggunakan for each ini untuk melintasi array. For tipenya, jenisnya, kemudian variabel iterasinya, titik 2 nama arraynya, kemudian dalam kurungnya kode blok untuk yang dilakukan untuk masing-masing array elemen. Bagaimana cara Anda mencetak nilai array names tadi dengan menggunakan for each ya. Kalau tadi dengan menggunakan for, sekarang Anda for each-nya. Ini adalah sampel untuk melintasi array yang bernama names dengan menggunakan for each loop. Seperti ini, for string name ya. Name tadi maksudnya ini variabel iterasinya, titik 2 variabel name, variabel array name-nya, names tadi ya. Ya, cuma ini lebih sederhana kan? Tidak pakai lebih kecil sama dengan 1, lebih kecil sama dengan berapa gitu ya. Nah, ini terobosan baru, ini ada for each ya, loop. Bagaimana cara Anda mencetak nilai array tadi dengan menggunakan untuk setiap ini lanjutannya ya. Untuk setiap pengulangan loop
elemen berikutnya dalam array ditarik dan disimpan dalam variabel pengulangan. Jenis tersebut harus sama dengan elemen yang disimpan dalam koleksi. For each loop vs for loop. Sekarang versus for loop. Seperti ini untuk for each loop, langsung aja for string name variabel iterasinya titik 2 nama variabel arraynya names gitu ya. Kemudian dicetak yang diterima di sini siapa, nanti langsung ini cetak name-nya. Cetak terus sampai habis. Sedangkan untuk for loop ini pakai ini harus dimulai dari nilai awal dulu, IDX-nya sama dengan 0, IDX-nya lebih kecil dari names, titik length, panjangnya berapa, kemudian titik koma, IDX 11. IDX nilainya ditambah 1 setiap kali perulangannya. Baru dicetak seperti ini di dalam blok kodenya ya. Ya, ini ada perbedaannya. Jadi output dari kedua loop itu memang sama, tapi untuk cara pengerjaannya bisa Anda bandingkan mana yang lebih sederhana dan lebih cepat. Berikutnya memproses array string. Loop mengakses setiap elemen secara bergiliran seperti ini. Kemudian setiap pengulangan menghasilkan elemen array berikutnya. Ya, seperti ini ya. Pakainya for each nih. Outputnya adalah name is Josh, name is Jill, name is Shinji, name is Raffi. Menggabungkan semuanya, kita lihat contoh yang mengharuskan Anda untuk memasukkan skor 10 siswa dengan menggunakan objek scanner, menampilkan skor yang Anda masukkan, menghitung rata-rata skor yang Anda masukkan. Mari kita komputasikan average skornya. Ada kelas student score, kemudian ada kelas utamanya ini ya, void main string add, kemudian ada variabel array scores, ruang kotak ini nilainya double sama dengan new double 10. Artinya kita sudah menetapkan nilai elemen dalam array tersebut 10 elemen ya. Kemudian nilai variabel sum dan average dibuat kosong dulu. Tipe datanya juga double. Untuk scanner input data dari keyboard itu beri nama keyboard ini ya, sama dengan new scanner system in. System out println masukkan nilai untuk 10 student. Jadi untuk ketika memasukkan nilai kita menggunakan looping ya, loopingnya hingga ketika skor yang pertama siapa nanti next in gitu ya. Looping terus ini sampai 10 kali. Kemudian untuk menampilkannya hasil tadi sama dengan tadi perintahnya loopingnya, tapi bukan di input tadi, tapi ini di out kan ya. System out.println skor yang ke i-nya berapa? Mulai pertama 0 misalnya. Nanti kedua berapa skornya yang kedua, skor nilai anak yang kedua maksudnya, siswa yang kedua. Kemudian menghitung rata-ratanya ya. Sama seperti ini. Perulangannya awalnya, kemudian setiap perulangan itu dia akan menjumlahkan ke rata-rata. Ya, jadi plus rata-ratanya nanti ini ya. Pengurangan skor i-nya, yang i saat ini berapa, skor ke 0 itu berapa, siapa namanya nanti. Tapi yang penting skornya dulu ketahuan, nanti dijumlahkan dengan sum. Nanti ketemu lagi dijumlahkan lagi dengan sum yang terakhir, itu akumulator namanya, akumulasi ya. Selain itu, baru juga ini loopingnya sampai sini ya, N4 ya. Berarti ini looping untuk mencari rata-rata juga di looping kan, dari mulai sumnya nilainya kecil sampai terakhir nilainya sumnya berapa nanti dibagi 10 gitu ya. 10 itu 10 data maksudnya. Rata-rata kan gitu ya. Jumlah data dibagi total datanya ya. Nanti baru dicetak average score untuk kelas ini adalah berapa average. Latihan 3, import dan buka project arrayx teliti compute avg.java. Modifikasi program untuk menerapkan dalam kelas tertentu terdapat 5 set yang masing-masing bernilai 100 poin. Masukkan nilai skor uji dari konsol, simpan skor uji di array, hitung rata-rata skor siswanya. Dan terakhir, apa yang dimaksud dengan array index out of bounds exception?
Sebagaimana yang telah Anda ketahui, array memiliki ukuran tetap. Indeks harus berada dalam interval rentang 0, n-1, di mana n adalah ukuran array. Jika indeks negatif atau lebih besar dari atau sama dengan ukuran array, maka indeks array berada di luar batas atau index is out of bound. Jika indeks array berada di luar batas, JVM, Java mesin ini akan menghasilkan array index out of bound exception, ya. Array index out of bound exception. Ini ada pesan warning aja array. Ini disebut pemeriksaan batas secara otomatis. Apa yang terjadi? Saat pengecualian ini terjadi, array index out of bounds exception ini hanya dihasilkan pada saat runtime, pada saat dijalankan. Java compiler tidak akan memeriksa pengecualian ini saat sebuah program sedang dikompilasi. Program dihentikan jika pengecualian ini tidak ditangani. Bagaimana Anda mengidentifikasi array index out of bound tersebut? Misalnya ini ya. Ini adalah indeks untuk array 0 sampai 6 nanti. Ya, 0 1 2 3 4 5 6 7 tuh. Ya. Iya, ada 7 data. 2 3 4 5 6 7. Dan mencoba mengakses elemen pada indeks yang ke-10. Nggak ada kan? Tidak ada ya. Indeksnya hanya sampai 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dengan cara menulis variabel array-nya 10. Yaitu ini frame yang ke-10 sama dengan diberi nilai 20. Nanti apa yang terjadi? Ada keterangan ini ya. Outputnya length array length sama dengan 7. Exception in treat mine, ya seperti ini akan muncul error. Mengidentifikasinya seperti itu. Muncul keterangan array index out of bounds exception ya. Di latihan 4 import dan open project array x teliti array x2.java. Lakukan hal berikut, jalankan program dan amati kesalahan, modifikasi program untuk mengatasi kesalahan, menggunakan loop for each. Tampilkan semua browser yang disimpan dalam array. Rangkumannya, dalam materi ini Anda seharusnya sudah belajar cara membuat dan memulai array satu dimensi, memodifikasi elemen array, menjelajahi array satu dimensi dengan menggunakan loop for atau for loop atau perulangan for, dan yang terakhir mengidentifikasi penyebab array index out of bounds exception. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.